Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-9 mata kuliah hukum pidana lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH beserta asisten dosen yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SAMH. Dalam KUHP tidak ditemukan definisi mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana ini. Tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Nah, di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yaitu paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yaitu yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Kedua, perbuatan berlanjut atau Vortgesetzhandling diatur dalam pasal 64 KUHP. Ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau Vortgesetzhandling adalah bukan bentuk konkursus murni. Berikut bentuk konkursus murni dan bentuk konkursus tidak murni. Dalam bentuk konkursus murni dibagi menjadi dua, yaitu perbarengan perbuatan konkursus idealis dan perbarengan perbuatan konkursus realis. Konkursus idealis yaitu absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan, terdapat pada pasal 63 ayat 1 KUHP. Sedangkan perbarengan perbuatan konkursus realis yaitu ada 3 macam bentuk. Yang pertama, kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, kejahatan dengan pelanggaran. Yang ketiga, pelanggaran dengan pelanggaran, yang terdapat pada pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Sedangkan bentuk konkursus tidak murni yaitu perbuatan berlanjut atau Vortgesetzhandling. Syaratnya yaitu yang pertama, adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Terdapat pada pasal 64 ayat 1 sampai 3 KUHP. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71 KUHP. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. Pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Nah, dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, yang pembunuhan saja, yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu yang berbunyi dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya, hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga, yang mana pengertian tersebut
Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktik, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang dua hal, yaitu pemidanaan dalam tindak pidana dan stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk review materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.